Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah tugas presentasi beberapa prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab yang sudah kami pelajarin pada mata kuliah Hermeneutika PB bersama Bapak dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul MPDK. Untuk itu, saya Natasha Octavina Simarmata dengan NIM 240101005 Prodi Pendidikan Agama Kristen mahasiswa IAKN Tartu akan mempresentasikan Hermeneutika PB tersebut. Nah, yang pertama kita harus tahu apa itu konteks. Nah, konteks adalah teks yang berisi situasi, kondisi, atau latar belakang yang mengelilingi suatu peristiwa, pernyataan yang membantu memahami maknanya secara lebih tepat. Nah, konteks terbagi menjadi dua, yaitu konteks jauh dan konteks dekat. Nah, konteks jauh yaitu pemahaman yang melibatkan hubungan antara perikop atau pasal dan ayat lain yang menjelaskan tema atau doktrin yang sama secara lengkap. Dalam Perjanjian Baru, adapun contoh ayat Alkitabnya yaitu dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12 dan Lukas 6 ayat 20 sampai 23. Perikop ini berbicara tentang kebahagiaan yang Tuhan janjikan bagi mereka yang miskin di hadapan Allah, yang meratap, yang lapar dan haus akan kebenaran, dan mereka yang teriniaya karena kebenaran. Meskipun kata-kata yang dan konteksnya sedikit berbeda, keduanya mengungkapkan pengajaran yang sangat serupa tentang sikap hari yang diperkenankan Allah. Dan yang kedua, ada konteks dekat, yang dimana konteks dekat adalah suatu ayat yang kita dapat pahami dengan melihat ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya dalam perikop atau pasal tersebut. Dan adapun contoh ayat Alkitabnya yaitu dalam Matius 21 sampai 22. Dan segala sesuatu yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ayat ini sering dipahami bahwa Tuhan akan mengabulkan segala permintaan kita dalam doa jika kita beriman penuh. Namun dalam konteks Matius 21 ayat 18 sampai 22 ayat ini berkaitan dengan pengajaran Yesus tentang iman yang sejati dan kekuatan doa yang datang dari hubungan yang benar dengan Allah. Itu bukan berarti Tuhan akan mengabulkan segala permintaan kita, melainkan doa yang sesuai dengan kehendaknya. Contoh ayat Alkitab yang kedua yaitu Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Ayat ini sering diartikan bahwa Yesus datang untuk menimbulkan konflik. Namun, jika dilihat dari konteks Matius 10 ayat 32 sampai 39, Yesus sedang berbicara tentang pengorbanan yang dibutuhkan untuk mengikuti Dia, yang mungkin menyebabkan perpecahan dalam keluarga dan komunitas. Yesus mengajarkan bahwa mengikutinya mungkin harus memilih untuk setia kepadanya meskipun itu berarti berhadapan dengan kesulitan atau konflik. Dan ada juga konteks historis. Nah, konteks historis itu adalah latar belakang dari sejarah saat bagian Alkitab ditulis. Contohnya itu pemahaman tentang bangsa Israel di bawah penjajahan Romawi, membantu memahami banyak ajaran Yesus. Dan contoh ayat Alkitabnya yaitu dari Yohanes 4 ayat 7 sampai 26, yang dimana dalam perikop ini Yesus berbicara dengan seseorang wanita Samaria di sebuah sumur. Secara historisnya itu hubungan antara orang Yahudi dan Samaria sangat buruk karena perbedaan agama dan budaya yang mendalam. Samaria adalah wilayah yang dihuni oleh keturunan Israel yang mencampurkan agama Yahudi dengan
penyembahan berhala. Setelah penaklukan oleh bangsa Sayur, orang Yahudi menganggap orang Samaria sebagai orang yang kafir atau tidak murni. Penjelasan dalam konteks ini, Yesus berbicara dengan wanita Samaria tersebut meskipun itu sangat tidak biasa bagi seorang pria Yahudi berbicara dengan wanita di tempat umum. Apalagi seorang Samaria ini menunjukkan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang tanpa memandang latar belakang etnis atau sosial mereka. Ini juga mencerminkan pesan bahwa Injil dibawa kepada semua bangsa, bukan hanya orang Yahudi. Ada juga yang dinamakan konteks budaya, yang dimana konteks budaya ini adalah memahami kebiasaan, tradisi, dan hukum masyarakat pada masa itu. Contohnya itu seperti perintah Paulus tentang peran wanita di gereja yang harus dilihat dalam konteks budaya saat itu. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu ayat yang sering sekali bertentangan dengan ayat lain. Contohnya seperti dalam Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan dalam Yakobus 2 ayat 24. Jadi kami lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dari kedua teks ini, Paulus berbicara tentang awal keselamatannya, yaitu hanya oleh iman dan anugerah Tuhan. Yakobus 2 ayat 24 ini berbicara tentang bukti iman setelah seseorang diselamatkan, yaitu perbuatan baik yang mencerminkan iman yang sejati. Jadi, Yakobus tidak menyangkal keselamatan oleh iman, tetapi menegaskan bahwa iman sejati menghasilkan perbuatan baik. Dan selanjutnya, prinsip umum hermeneutika PB yang ketiga, yaitu membedakan konteks deskriptif dan didaktif, yang dimana deskriptif adalah artinya mengacu pada pemahaman bahwa teks Alkitab sering sekali menggambarkan suatu peristiwa atau ajaran atau praktik sebagaimana yang terjadi dalam konteks sejarahnya tanpa secara langsung memberi perintah atau prinsip normatif untuk semua waktu dan tempat dan tidak berlaku kepada semua orang. Adanya juga contoh ayat Alkitab yang masuk ke dalam deskriptif, yaitu dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44-45 menjelaskan bahwa jemaat mula-mula hidup dengan berbagai segala sesuatu. Ini adalah contoh deskriptif karena menggambarkan praktik gereja saat itu. Tetapi bukan berarti semua gereja di segala zaman harus melakukan hal yang sama secara persis. Dan yang dimana didaktif adalah merujuk pada bagian-bagian Alkitab yang bersifat mengajar, memberikan instruksi, atau membimbing orang percaya dalam iman dan kehidupan mereka, dan berlaku kepada semua orang. Adapun contoh ayat Alkitab yang termaksud ke dalam didaktif, yang pertama yaitu Galatia 6 ayat 9 yang berfirman, "Janganlah kita berjemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika tidak menjadi lemah." Keterangan dari ayat ini yaitu memberikan dorongan untuk tetap berbuat baik tanpa lemah. Keterangan dari ayat ini yaitu memberikan dorongan untuk tetap berbuat baik tanpa lemah. Karena setiap perbuatan baik akan menghasilkan buah pada waktunya.
22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama terutama dan hukum yang pertama itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Keterangan dari ayat ini yaitu Yesus mengajarkan dan hukum utama yaitu mengasihi Allah dan sesama yang menjadi dasar dari semua ajaran dan spiritual dalam kekristenan. Dan selanjutnya masuk ke dalam prinsip umum dalam hermeneutika PB yang keempat, yaitu Tuhan atau Yesus sendiri yang langsung berbicara, berfirman, dan ini pasti benar karena Yesus sendiri yang berfirman. Contoh ayat Alkitab yang Yesus sendiri yang berbicara yaitu dalam Yohanes 15 ayat 5 yang berfirman, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Penjelasan dari ayat ini yaitu Yesus menggambarkan hubungan orang percaya dengannya seperti ranting yang bergantungan pada pokok anggur tanpa hubungan yang erat dengan Yesus. Hidup orang percaya tidak akan menghasilkan buah rohani. Buah di sini bisa berupa kasih, kesabaran, kebaikan, dan karakter ilahi lainnya. Contoh ayat yang kedua yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini Yesus menjelaskan bahwa keselamatan adalah anugerah dari Allah karena kasih-Nya yang besar. Dia memberikan dirinya sebagai pengorbanan bagi dunia, sehingga siapapun yang percaya kepadanya akan menerima hidup yang kekal. Ini menunjukkan bahwa keselamatan bukan karena usaha manusia, tetapi karena iman kepada Yesus. Selanjutnya ada malaikat yang berbicara, yang dimana itu pasti benar karena malaikat adalah utusan dari Tuhan. Adapun contoh ayat Alkitabnya yaitu dari Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya akan memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Contoh yang kedua yaitu Lukas 1 ayat 26-30 yang berisi, pada bulan yang ke-6 malaikat Gabriel diutus oleh Allah ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang pria bernama Yusuf dari kaum Daud. Nama perawan itu yaitu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Tetapi ia sangat berlanjut mendengar perkataan itu dan bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Keterangannya itu, malaikat Gabriel diutus oleh Tuhan untuk menggambarkan kepada Maria bahwa ia akan mengandung Yesus, Sang Juru Selamat. Gabriel memberikan salam yang penuh kehormatan kepada Maria, yang menunjukkan betapa pentingnya peran Maria dalam rencana keselamatan Tuhan. Malaikat di sini menyampaikan kabar besar, yaitu bahwa Maria akan menjadi ibu dari Mesias. Dan berikutnya manusia yang berbicara, yang dimana bisa benar atau bisa salah. Adapun contoh ayat Alkitabnya yaitu dalam Yohanes 6 ayat 42. Berfirmanlah, dan mereka berkata, "Bukanlah
ini Yesus, anak Yusuf, kami tahu ayah dan ibunya. Bagaimana ia bisa berkata, "Aku telah turun dari surga"? Keterangan dari ayat ini, orang banyak keliru dalam menilai Yesus karena mereka hanya mengenalnya sebagai anak Yusuf, seorang tukang kayu. Mereka tidak dapat menerima bahwa Yesus adalah Firman yang menjadi manusia dan datang dari surga. Dan berikutnya ada iblis atau setan yang berbicara. Adapun contoh ayat Alkitabnya yaitu Matius 4 ayat 3. Berfirmanlah Allah, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah agar batu ini menjadi roti." Keterangan dari ayat ini, iblis mencobai Yesus di padang gurun, menggodanya untuk menggunakan kuasanya demi kepentingan pribadi. Dan contoh ayat Alkitab yang kedua yaitu Matius 4 ayat 6. Berfirmanlah Allah, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Ia akan memberikan perintah kepada malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menjunjung engkau di atas tangan mereka, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Keterangan dari ayat ini, iblis menggoda Yesus dengan mencobainya untuk menunjukkan kuasanya dengan cara yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Demikianlah penjelasan saya terhadap beberapa prinsip umum penafsiran hermeneutika dalam Perjanjian Baru, dan tentu ini bukanlah akhir karena masih ada berlanjutan materi. Beberapa prinsip lagi yang akan kami pelajarin dan mempresentasikan di waktu berikutnya. Semoga bermanfaat bagi kita dalam menafsirkan Alkitab dengan baik dan benar. Terima kasih. Shalom.